Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultani Rahmalina dengan NIM 2114010008. Baiklah, di sini saya akan membacakan ayat ke-7 yaitu tentang Quran Surah Al-Baqarah ayat 197 sampai 198. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajji fala rafatha wala fusuka wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamhullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaqun ya ulil albab. Laisa alaikum junahun an tabtagu fadlam min rabbikum fa iza afattum min arafatin fazkurullaha indal masyaril haram wazkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dhalin. Shadaqallahul azim. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke arti perkata dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 197 sampai 198. Yang pertama yaitu ayat 197, mana kata al-hajju itu musim haji, asyurun bulan-bulan, maklumat yaitu dimaklumi, faman maka barang siapa, faroda menetapkan niatnya, fihinna di dalamnya al-hajj itu berhaji, fala maka janganlah rafasa bercampur atau berkata jorok, wala dan tidak boleh fusuka berbuat fasik, wala dan tidak boleh jidal bertengkar, fi di dalamnya al-haji berhaji, wama dan apa yang taf'alu kalian kerjakan, min dari khairin itu kebaikan, ya'lamullah akannya mengetahui Allah, akannya Allah mengetahuinya. Wa tazawwadu dan berbekallah kalian, fa inna maka sesungguhnya khaira sebaik-baik azadi itu bekal at-taqwa ialah takwa, wattaquni dan bertakwalah kepadaku ya ulil albab wahai orang-orang yang berakal. Jadi arti secara keseluruhan surat Al-Baqarah 197 itu ialah musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok atau rafats, berbuat maksiat dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan Allah mengetahuinya. Walah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Selanjutnya yaitu arti perkata dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 198, yang mana yaitu kata laisa tidak ada, alaikum atas atau bagi kalian, junahun dosa, an untuk tabatahu kalian mencari, fadlan karunia, min dari rabbikum Tuhan kalian, faza maka apabila afattum kalian telah bertolak, min dari arafah, fazkuru maka berzikirlah Allah pada Allah, indah di sisi al-masyril haram, masjidil haram, wazkuru dan berzikirlah padanya, kama sebagaimana hadakum dia telah memberi petunjuk pada kalian, wa inna dan sesungguhnya kuntum bagi kalian, min dari qablihi sebelumnya, lamina sungguh dari atau termasuk ad-dhalin orang-orang yang sesat. Jadi arti secara keseluruhannya yaitu ayat 98-nya, bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu, maka apabila kamu bertolak dari Arafah berzikirlah kepadanya sebagaimana dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu. Jadi selanjutnya itu penafsiran dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 197 sampai 198 ini, yaitu yang pertama itu beberapa bulan yang dimaklumi.
beberapa bulan yang dimaklumi untuk melaksanakan ibadah haji, yaitu bulan Syawal, bulan Zulkaidah, dan 9 Zulhijjah, ditambah malam ke-10 atau malam Idul Adha, dan juga 2 bulan 10 hari. Tapi ada yang sudah ditentukan waktunya, seperti melaksanakan ibadah haji itu, yaitu wukuf itu di Arafah, tidak boleh sebelum tanggal 9 Zulhijjah, dan tidak boleh juga setelah terbit fajar atau 10 Zulhijjah. Jadi wukuf itu dilaksanakan tidak boleh sebelum tanggal Zulhijjah, berarti pada tanggal 9 Zulhijjah dilaksanakannya. Dan hormati kesucian bulan tersebut. Bulan tersebut itu bulan haji, bulan-bulan ibadah haji. Tidak boleh berperang dan dari dosa lainnya. Jadi tidak boleh melakukan dosa-dosa ataupun berperang pada ketika melaksanakan ibadah haji. Jadi mulai berniat haji itu persiapan dan seterusnya. Jadi pada ayat 97 ini juga menjelaskan bulan-bulan yang dimaklumi untuk melaksanakan ibadah haji serta larangan jangan melakukan hal-hal ketika melaksanakan ibadah haji, yang mana yaitu bertentangan dengan substansi haji, yaitu rafats atau bersetubuh atau bercumbu. Yang kedua yaitu fasik, ucapan dan perbuatan melanggar norma susila dan agama. Yang ketiga yaitu jidal, perbantahan yang mengakibatkan permusuhan, perselisihan, dan perpecahan. Yang selanjutnya itu Allah mengetahui setiap kebaikan yang dikerjakan. Jadi Allah itu maha mengetahui setiap pekerjaan kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang ketika melaksanakan ibadah haji. Dan juga ketika melaksanakan ibadah haji itu juga berbekal, membawa bekal. Itu bekalnya itu berupa materi, mental rohani, spiritual, dan ilmu pengetahuan. Bekal terbaik adalah takwa, bekal yang didasari takwa. Ada juga kata ulul albab, yaitu memiliki akal murni, tidak diselubungi kulit, yaitu ide yang dapat melahirkan kekacauan berpikir. Jadi dalam melaksanakan ibadah haji itu niatnya benar-benar karena Allah, tidak ada niat lainnya hanya untuk berbuat yang lain atau apapun, tapi memang niat lurus untuk melaksanakan ibadah haji karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena pamer-pamer atau melakukan hal-hal lainnya. Dan juga mereka yang tidak lagi terbelenggu nafsu kebinatangan atau dikuasai ajaran unsur di atau tanah, bergegas bertuyun ke Arafah, yaitu dijelaskan pada ayat 198, yaitu umat yang berhaji itu bergegas untuk menuju ke Arafah. Jadi ke Arafah itu setelah maghribnya itu menuju ke Musdalifah. Selanjutnya itu berzikir di Masjidil Haram, Bukit Quzah di Musdalifah. Jadi ketika melaksanakan berzikir itu di Masjidil Haram, di Bukit Quzah di Musdalifah. Dan juga menunjukkan 2 persinggahan untuk banyak berzikir, yang mana 2 persinggahan itu wukuf di Arafah, itu siang atau ketika waktu zuhur sampai malam, itu sampai waktu maghrib. Nah, itu termasuk rukun haji, tidak sah jika ditinggalkan. Jadi salah satu rukun haji itu ya wukuf di Arafah. Dan juga di Musdalifah itu sampai dari malam sampai siang, itu wajib walau sekejap. Jika ditinggalkan harus membayar dam atau denda. Jadi untuk wukuf di Musdalifah itu wajib bagi orang yang melaksanakan haji. Jika ditinggalkan itu membayar denda. Dan juga selanjutnya berzikir dengan 4 macam, yang mana 4 macamnya itu berzikir dengan lidah, yaitu ucapan, anggota tubuh yaitu pengamalan, dan juga perenungan yang mengantar ke ilmu pengetahuan, hati melalui kesadaran akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Semua berbuah amal kebajikan. Jadi semua yang kita lakukan di ibadah haji itu, hal-hal baik itu akan bernilai kebajikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sebelumnya adalah orang yang sesat, mana orang yang sebelum melaksanakan haji itu orang yang sesat. Sebab apa? Sebab dengan dia melakukan ibadah haji itu, Allah sudah membukakan pintu hatinya untuk selalu dekat dan beribadah dengannya. Jadi sebelum orang yang sesat itu
sebelum datang hidayah. Jadi setelah datangnya hidayah, mereka sangat ingin melaksanakan ibadah haji, tidak tahu jalan yang benar menuju Allah dan berhaji tidak semua sesuai ajarannya. Jadi kesimpulan dari Quran surat Al-Baqarah ayat 197 sampai 198 itu yaitu pendidikan ibadah haji, pendidikan mengenai ibadah haji, mana ibadah haji ini wajib dilakukan oleh umat muslim atau umat Islam jika telah mampu, jika telah mencukupi untuk melaksanakan ibadah haji ini, maka disegerakanlah untuk melaksanakan ibadah haji. Mana juga dijelaskan cara-cara pelaksanaan ibadah haji, waktu-waktu, bulan-bulan yang emang dimaklumi untuk melaksanakan ibadah haji. Sudah juga dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 197 sampai 198 ini. Jadi kita sebagai umat muslim yang belum sempat atau belum bisa berhaji, maka menabunglah, mempersiapkan diri dari sekarang untuk bisa berhaji ke tempat Allah, ke tanah suci Allah. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.